Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih untuk Pak Roni masalah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah saudara, pagi hari ini saya mendapat tema, saya juga melihat adalah pursuing holiness. Bagaimana saudara dan saya perlu mengejar kekudusan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kali tanpa sadar kita mengejar yang lain dalam hidup ini. Seringkali yang kita kejar adalah hal-hal yang tidak kekal, tapi justru kita lupa dengan yang kekal. Saudara, kadang-kadang kita ini orang Kristen lucu, bukan hanya orang Kristen sih, kebanyakan orang lucu begini. Percaya bahwa sesudah kematian ada kehidupan. Percaya nggak? Anda percaya? Oke, kalau Anda percaya habis kematian ada kehidupan, dan Anda juga percaya enggak kalau kehidupan yang nanti lebih lama daripada yang sekarang? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Bahkan lamanya nggak kehitung ya. Kekal lama kali kata orang Sumatera kan gitu ya. Lamanya banget gitu, nggak ketahuan. Yang menarik adalah justru hidup yang lama kita nggak tahu kapan selesainya, bahkan nggak ada selesainya karena kekal, saudara. Kita tidak menginvestasi di sana. Justru yang kita tahu sementara kita investasi. Something is wrong. Ada satu cara berpikir yang salah. Kita mendahulukan yang tidak penting, kita justru mengabaikan yang penting. Jadi kita membesarkan yang kecil, tetapi saudara kita mengecilkan yang besar. Dan ini berbahaya sekali, banyak orang Kristen tanpa sadar at the end of the day, pada akhir harinya Tuhan berkata, I don't know you, depart from me, I don't know you. Aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena kita mengejar yang salah. Coba bilang sebelah saudara, kalau ngejar yang benar, coba bilang gitu. Nah hari ini saudara, saya mau mengajak saudara sesuai dengan tema di gereja ini, kejarlah kekudusan. Kita perlu mengejar kekudusan. Ada amin saudara. Dan Anda mesti mengerti bahwa kekudusan itu sifat dasarnya Tuhan. Sifat dasar Tuhan, kodrat ilahi. Dan Anda harus tahu kalau itu sifat dasar Tuhan, maka setiap kita mesti mengerti bahwa ini penting artinya. Nah Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara apa yang membedakan Tuhan kita dari Tuhan yang lain? Ada banyak Tuhan yang huruf T-nya kecil. Tapi ada satu Tuhan yang T-nya besar, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Allah kita yang membedakan Allah kita dari Allah yang lain emang di mana? Mari kita buka ayat yang pertama, Anda bisa lihat di Alkitab Saudara. Di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-11, Keluaran 15 ayat yang ke-11 saya baca buat saudara. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Siapa adalah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapa seperti engkau mulia karena kekudusanmu. Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Jadi dari ayat ini yang membedakan Allah kita dari Allah yang lain adalah kekudusannya. Yang membedakan saudara orang percaya, orang yang percaya pada Tuhan dengan orang yang lain di dunia itu harusnya sama dalam hal kekudusan. Banyak kali kita tidak menyadari bahwa kekudusan itu bukan cuma sesuatu yang nampak di luar. Saudara, kalau sekarang ini yang namanya oplas, itu kalau ke Korea saudara, Anda nggak pernah tahu dulunya kayak apa. Anda nggak pernah tahu dulunya kayak apa. Jadi saudara jangan kaget kalau Anda lihat wanita cantik katanya. Atau pria ganteng luar biasa. Nanti waktu punya anak baru ketahuan. Baru bisa ketahuan. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tertarik pada bungkusannya. Kita tertarik pada kemasannya. Kalau dalam buku saya Karisma dan Karakter, kita tertarik pada bungkusannya karena bicara soal karisma. Karisma adalah sesuatu yang menarik orang, perhatian orang, berkata wow, orang ini kalau ngomong bagus, orang ini kalau nubuat bagus, orang ini dipakai dalam kesembuhan. Semua itu karisma, bungkusannya. Tapi kalau Anda membeli barang bukan cuma Anda membeli bukan bungkusannya kan?
Tapi Anda mau membeli isinya. Bukan berarti bungkusannya tidak penting, bukan. Saya nggak pernah lihat kalau Anda beli berlian, bungkusannya kertas koran. Nggak ada. Kalau Anda beli berlian, bungkusannya aja mahal. Betul ya saudara? Artinya kalau Anda punya karakter, Anda punya kekudusan di dalam, saya percaya bungkusan yang ada di luar pasti bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara, apakah saudara mengerti waktu Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Dia berarti you and me, saudara dan saya identik dengan Tuhan dalam hal kekudusan. Tapi ketika dosa masuk, maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saudara dan saya adalah serupa dan segambar dengan Tuhan, berarti kekudusan bukan optional. Kekudusan bukan optional, bukan pilihan, tapi itu adalah bagian hidup saudara yang tak terpisahkan. It is not. Jadi Anda tidak bisa dipisahkan dari kekudusan. Makanya ada orang Kristen lucu ngomong sama saya gini. Karena dulu saya di bank. Jadi dia bilang gini, Leo, main golf, cara mainnya tidak sama badminton, tahu? Bener gak gitu? Main badminton tidak sama cara mainnya dengan tenis. Lah kalau sekarang tenis dengan padel gitu ya. Nggak sama. Apa maksud lu? Saya tanya gitu. Jadi hidup ini santai aja. Cara mainnya beda. Gereja lain lagi. Di kantor lain lagi. Bisnis lain lagi. Jadi beda dia bilang. Kalau kasih perumpamaannya bagus juga ya. Betul ya saudara? Lalu saya cuma bilang begini, brother, saya bilang gini, sayang kamu kasih contoh ilustrasinya salah. Kenapa salah? Karena lu kasih contohnya games. Lu cari contohnya olahraga. Saya kasih contoh ya, yang benar itu bukan games tapi kehidupan. It is not about games, it is about life. Saya bilang kalau kamu punya istri di rumah, apakah kamu di kantor sekretarismu jadi istrimu? Anda boleh bilang bahwa permainan saya di rumah sama di kantor tidak sama aturan mainnya. Apa bisa begitu saya bilang? Enggak bisa bro, that is because it is life. Anda punya kehidupan dimanapun Anda, mau di gereja, mau di kantor, di mana saja. You are the same. Makanya Tuhan berkata, Tuhan Yesus, Tuhan berkata dia adalah sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sama dalam hal karakter, sama dalam hal kekudusan. Everywhere, anywhere, dimanapun dia tetap sama. Ya atau tidak? Coba bilang sebelah saudara, kasih contoh yang benar. Benar gak? Seringkali kita sering dengar gitu gak? Makanya saudara dia datang ke gereja sama hidup di luar gak sama. Senin sampai hari Sabtu tidak sama dengan hari Minggu. Itu sebabnya membuat orang bingung dengan orang Kristen. Kalau di gereja lompat-lompat, haleluya, praise the Lord. Luar biasa, sangat berohani. Bahkan kalau udah di gereja saudara, malaikat aja minder. Kenapa malaikat minder? Karena malaikat bilang gua udah kudus. Ternyata ada yang lebih kudus di gereja daripada aku. Tapi kalau sudah keluar gereja, setan takutnya luar biasa. Karena setan bilang gua udah setan, ternyata ini ada yang lebih kesetanan dari gua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan is not an optional, but it is a part of your life. It is your way of life. Itu adalah kodrat, coba bilang kodrat. Katakan amin. Jadi siapa yang percaya kalau Anda anak Tuhan? Saya nggak bilang Anda pendeta, tapi Anda anak Tuhan. Coba yang mengakui dirinya anak Tuhan. Saudara, yang pertama saya berkata bahwa seorang anak pasti akan punya kodrat ilahi atau kodrat orang tuanya. Betul apa enggak? Pasti mirip, pasti sama. Saya percaya David punya kesamaan dengan orang tuanya. Kenapa? Mewarisi DNA. Saudara, kalau Anda bilang saya anak Tuhan, tetapi Anda mewarisi DNA yang lain, saya tanya kemungkinan anak tetangga, tahu? Pasti anak tetangga, Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah kita kudus, hidup kita ngawur, saya harus bertanya-tanya, are you the son of God? Apakah engkau anak Tuhan atau anak yang lain? Betul atau enggak? Come on, saya nggak bilang bahwa sekarang serta-merta kita semua sudah kudus. We are on the way, kita sedang berjalan menuju kekudusan yang sempurna.
Iman pun belum sempurna, nanti akan disempurnakan. Tapi we are going to that way. Kita sedang berjalan menuju ke sana. Betul atau tidak gitu saudara? Saudara, kalau saudara sekarang dan saya sudah kudus benar, tempatnya udah gak di sini. Betul ya? Jadi Bapak Ibu Saudara ini penting. Nah yang kedua saya mau sampaikan di dalam slide saya berkata bahwa kekudusan itu bukan external but it is internal. Makanya kenapa skandal demi skandal yang ada di luar negeri dan di Indonesia banyak terjadi karena kita shock dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kelihatannya dahsyat, hebat, wah di luar ternyata berakhir dengan skandal. Berakhir dengan skandal. Saya nggak mau nyebut satu pendeta yang merupakan sering saya mengikuti pengajarannya, tetapi ternyata berakhir dengan skandal. Saya banyak tertarik di dalam, karena saya lahir baru di 79, angkatan 79 lahir baru ketika kegerakan profetik melanda dunia. Sehingga saya banyak melayani di dalam dimensi profetik. Nah saudara, itu sebabnya saya ngikutin seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang nabi, disebut nabi loh. Orang-orang dunia ini, orang-orang yang hamba Tuhan di dunia mengakui kalau dia nabi Tuhan. Karena gak ada seorang yang berani bilang begini, jemput saya. Kalau kamu gak percaya saya nabi Tuhan, jemput saya di kota Los Angeles. Nanti waktu saya datang akan ada gempa. Gak berani orang ngomong begitu kalau bukan nabi. Dan dia waktu datang di Los Angeles, gempa bumi luar biasa. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara, saya gak akan ceritakan tentang dia. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ternyata berakhirnya tragis hidupnya. One is gift. Satu adalah kemasan. One is the essence atau isinya, the product itself. Itulah karakter saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kekristenan saudara yang akan masuk dalam kekekalan is your inside, not the outside. Amin. Nah oleh karena itu saudara, kekudusan bukan eksternal. Mari kita baca satu ayat. Galatia 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Oh haleluya, praise the Lord. Saudara siap untuk menjadi orang yang kudus? Galatia 6 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan bilang begini. Sebab kata Paulus, bersunat atau tidak bersunat enggak ada artinya. Karena that is external. Tetapi menjadi ciptaan baru itu ada artinya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan bukan eksternal, patokannya internal. Kalau saudara dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Patokan saudara bukan eksternal, it's an internal. How do you know? Setiap kita harus check yourself. Kita yang harus ngecek diri kita. Betul gak? Saudara kalau lihat saya cuma 2 jam. Bagus kalau 2 jam mah. Mau lihat saya, lihat di rumah baru tahu. Seringkali kita melihat seorang hamba Tuhan, pembicara tamu, kita bilang wow. Saya gak bilang artinya Anda harus selalu skeptis dengan pembicara tamu. Bukan itu maksud saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat wow 2 jam dahsyat. Mana ada 2 jam memperlihatkan jeleknya. Mau tahu jeleknya tanya pembantunya. Loh come on. Tanya sopirnya. Tanya timnya. Tanya keluarganya. Makanya kenapa ada begitu banyak anak muda hari-hari ini tidak lagi mau ke gereja. Saudara tahu kenapa? Karena mereka bilang bahwa ini yang namanya orang tua saya hidupnya hipokrit. Karena di rumah sama di gereja tidak sama. Why is it? Makanya kekudusan tidak akan pernah terjadi kalau Anda punya dualisme dalam kehidupan. Halo? Amin. Coba sikut sebelah saudara. Kamu ngerti maksudnya? Anda ngerti maksudnya? Serius saudara. Saya bisa khotbah on fire tapi di luar, di rumah saya bisa tendangin orang anak-anak saya loh. Bisa terjadi itu. Kalau saya nggak bertobat. Loh kenapa saya mau ngomong begini, ada seorang hamba Tuhan, saya nggak usah sebut di daerah mana. Tim saya berangkat ke sana, mereka melayani dalam mission trip, tidur di rumah pendetanya. Pulang dia bilang sama saya, Pastor I was shocked.
Kenapa? Kalau di gereja pendetanya angkat tangan orang rebah, tapi di rumah anaknya ditendang. Saudara bisa lihat berbeda nggak? Maka itu saudara, saya nggak bicara soal karisma karakter, tapi di sini saya lagi mau bicara soal pursuing holiness. There is no option. Di dalam slide saya berikutnya saya tulis, kekudusan bukan tindakan yang diperlihatkan. No, tetapi yang dihidupi dan dipancarkan dari kehidupan secara otomatis. Saudara, yang namanya kekudusan is not your action, one time action. No, tetapi kekudusan adalah bagian hidup saudara. Dimanapun Anda berada, you akan memancarkan kekudusan itu. Baru namanya kekudusan itu menjadi belongs to you. Kalau enggak, it is only a concept, hanya teori, hanya ngerti, tapi bukan belong to you. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, kita perlu mengerti kekristenan tidak diukur waktu di hari Minggu saja, tapi diukur setiap hari. Haleluya. Amin. Saudara, sampai Anda dibully, sampai mungkin Anda bisa dibully, Anda bisa dianggap kamu ini terlalu suci, so suci dan sebagainya, baru kelihatan Anda betul-betul mau menghidupi kebenaran itu. Betul? Setuju apa enggak? Yang setuju boleh katakan amin dong. Haleluya. It's not an option. It's not an option. Karena itu saudara, kenapa Tuhan belum datang sampai hari ini? Karena prosesnya belum selesai. Hidup saudara dan hidup saya terus diproses. From one thing to another, dalam satu fase ke fase berikutnya. Anda ketemu orang dalam setiap fase berbeda-beda dengan orang. Dengan maksud saudara bisa dibentuk oleh Tuhan. Halo. Kalau di gereja saya ngomong konteks gereja saya. Saya ngajarin gini. Pelayananmu tidak menarik perhatian Tuhan. Sehebat apapun pelayananmu tidak menarik perhatian Tuhan. Yang menarik perhatian Tuhan is your heart. And your life. Not on the stage, bukan di atas mimbar. Daily life. Halo? Betul nggak? Itu penting banget, saudara. Karena kita berpikir bahwa kalau kita sudah melayani kita hebat. Yang bilang siapa? Ada orang lagi bilang, saudara, saya ngomong begini bukan berarti saya menyepelekan kalau Anda dipakai Tuhan. Bukan itu ya, don't get me wrong, oke? Ada orang begitu bangga bahwa saya dipakai Tuhan kok. Terus kalau dipakai Tuhan kenapa emang? Kalau kamu gak mau nyanyi, batu ku pakai. Jadi emang kau doang yang dipakai Tuhan? Jadi gak perlu terlalu bangga brother sister kalau kita dipakai Tuhan. Banggalah kalau kodrat ilahi menjadi bagian dari hidup kita. Amin. Kenapa saudara dan saya harus hidup kudus? Why? Persoalannya kenapa? Mari kita akan lihat di dalam beberapa slide saya. Kayak saya khotbah suka dengan slide supaya saudara bisa ada yang you take away pulang ke rumah. Take away home, bawa saudara ya, catatan itu. Kita saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena saudara serupa dengan Tuhan, maka Tuhan berkata kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Jadi kudus itu bukan pilihan. Itu adalah bagian hidup saudara yang Anda harus hidupi. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Bukan dengan serupa dengan dunia. Makanya Paulus berkata, do not be formed by the word, tapi be transformed. Do not conform with the word. Jangan form itu bentuk. Jangan sampai kamu dibentuk oleh dunia. Tapi engkau harus be transform. Harus ngalamin transformasi. Anda gak mungkin bisa tahu kehendak Allah kalau engkau tidak tertransformasi. Amin. Pesan kekudusan itu penting.
Hidup kudus itu penting. Betul atau tidak? Coba bilang sebelah saudara, perlu kudus bro. Kalau enggak ada ayat yang bilang ada bejana yang mulia, ada bejana yang tidak mulia. Maaf ya saudara, saya mau kasih tahu sama saudara. Ada banyak orang Kristen bukannya it is called but cancelled by God. Bukan cuma dipanggil sama Tuhan tapi di cancel sama Tuhan. Why? Karena kehidupannya tidak melanjutkan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Pertanyaan saya, are you called or are you cancelled by God? Loh beneran saudara, itulah sebabnya kenapa saudara Saul sudah ditolak oleh Tuhan, cancelled by God. Oleh karena Tuhan berkata, I have found a man after my own heart. Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Daud belum jadi raja. Tapi selama 15 tahun Daud belum jadi raja, masih jadi gembala. Tapi Saul masih pegang posisi. For 15 years, 15 tahun, Saul masih pimpin kerajaan. Masih bisa menikmati fasilitas. Masih punya power. Masih punya otoritas. Masih punya pengikut. Masih punya fasilitas. Masih bisa bikin dekret. Masih bisa apapun. Orang masih ikut dia. But God say, I cancel you already. Halo? Kenapa God is waiting David? Tuhan sedang menunggu Daud sampai dia terbentuk seperti yang Tuhan mau. Baru dimunculkan tiba-tiba oleh Tuhan. Kita bisa saja udah puluhan tahun melayani Tuhan. Tapi kita tidak tahu kalau kita tidak kudus. Halo? Kalau bicara kekudusan saudara, kita harus bicara kekudusan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 6, kita nggak usah buka ayatnya, karena Tuhan tiba-tiba ingatkan saya ayat ini. Di dalam Yesaya pasal 6, waktu matanya Yesaya melihat Tuhan. Betul? Dia bilang apa? Celakalah aku yang apa? Najis bibir dan aku tinggal di antara bangsa yang najis bibir. Perhatikan baik-baik. It is the 6th chapter of Isaiah. Itu adalah pasal yang ke-6 dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 1 sampai pasal 5. Yesaya sudah bernubuat. Yesaya sudah berfungsi sebagai seorang nabi. But he doesn't know, he didn't know. Dia tidak tahu kalau hidupnya tidak kudus. Sampai dia, I saw the Lord. Aku lihat Tuhan. Then I know my life is not holy. 6 chapter atau 5 chapter dari Yesaya. Gambaran mungkin 5 tahun pelayanan. 5 chapter dari Yesaya bisa gambaran 20 tahun Anda melayani. 5 chapter dari Yesaya bisa gambaran 50 tahun mungkin Anda melayani. But until you saw the Lord, baru Anda tahu apa yang terjadi dalam mulutmu, dalam hidup kita. Dan celakanya, ternyata dia melayani orang-orang yang gak kudus juga. Orangnya podo ae. Di mana-mana. Burung yang sejenis terbangnya sama-sama. Karena gak pernah kita lihat ayam bergaul sama Raja Wali. Ya atau tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu kudus? Karena kita diciptakan kudus. Kita serupa dengan Tuhan. There is no choice. Yang kedua, kenapa kita harus kudus? Karena memerlukan kekudusan untuk bisa lihat Tuhan. Anak nggak mungkin bisa lihat Tuhan kalau nggak ada kekudusan. Makanya dia bisa melihat dirinya, begitu dia lihat Tuhan, dia lihat dirinya tidak kudus dan Tuhan harus menguduskan dia. Betul gitu saudara? Makanya dia bilang kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, Anda tahu saudara, kalau Anda mau melihat sebuah terang yang luar biasa, Anda sudah harus ada di dalam terang yang sejenis itu cukup lama. Baru bisa lihat dengan matamu. Kalau enggak matamu silau. Mengapa Tuhan berkata api yang menghanguskan? Ada api yang membawa revival, tapi api yang membawa menghanguskan. Jangan sampai kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu kudus? Karena kita menyembah Tuhan harus dalam kekudusan. Ini ayatnya saya mau baca saudara. Mazmur 96 ayat yang ke-9. Oh haleluya, praise the Lord. Sampai di sini Anda ikutin saya. You follow me? Amen, puji Tuhan.
Menyembah Tuhan harus dalam kekudusan. Praise the Lord. Mazmur 96 ayat yang ke-9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Menyembah sama Tuhan berhiaskan kekudusan. Kenapa? Karena dia kudus. Itu sebabnya kenapa tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat Tuhan. Ada banyak orang, maaf saudara, datang ke gereja berharap bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi hidupnya tidak pernah mau keluar dari dosanya. Dia nggak bisa lihat Tuhan. Cannot. Makanya kenapa waktu saya ngalami Tuhan, waktu saya SMA masuk mahasiswa tahun 79. Waktu I experience God, ngalamin Tuhan, mata saya terbuka melihat dosa saya. Tanpa orang harus nunjukin. Zakeus tiba-tiba berubah, berkata, oh hartaku separuh aku jual buat orang miskin. Kalau yang pernah aku peras aku ganti 4 kali. Kenapa bisa begitu? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Perlu dalam penyembahan kita supaya kita ada di dalam kekudusan. Katakan amin. Yang mau kudus katakan amin. Berjalan dalam kekudusan ini is a choice. Saudara boleh dengar khotbah yang hebat ya. Tiap minggu dari Benny Hinn yang khotbah sampai Solihin yang khotbah. Saya beritahu saudara, mulai dari Benny Hinn sampai Solihin yang khotbah. Kalau Anda milihnya nggak tepat, sama aja. Betul nggak? The choice is bukan waktu Anda bilang, wow pendeta itu hebat. Tidak, kekudusan saudara, kekudusan saya bergantung pada pilihan kita. Kita tidak lihat orang Kristen nih waktu di sini doang. Yes, kita perlu bersama dengan saudara-saudara seiman berinteraksi, betul ya? Kita tidak bisa anggap sepele mereka, betul ya saudara? Tapi kehidupan saudara dan saya ditentukannya not in this building, tapi hidup saudara sehari-hari loh. Nah sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa jadi kudus. It is a process, menurut saya it is a process. Siap mau jadi kudus? Saya tidak bikin saudara bikin banyak aturan. Kalau orang Farisi bikin aturan. Bikin aturan yang bikin orang jadi stres. Ya. Sehingga akhirnya ditambah ini, ditambah itu. Jadi aturannya gitu loh yang bikin jadi masalah. Nah, mari kita lihat bagaimana saudara bisa menjadi kudus. Number 1. Bangun kesadaran akan Tuhan secara sengaja. Sadar, coba bilang sadar. Dulu, ini ngomong dulu nih. When I was 20, waktu saya usia 20. Saya gak takut loh mau makan apa aja. Bener gak Pak? Betul ya? Abis makan nasi goreng, ada mie goreng, sikat. Abis mie goreng, ada es krim, sikat. Betul gak? Apalagi babi goreng, wah. Lalu kemudian ada lagi apa? Sikat. Bener gak gitu? Why? Metabolisme masih bagus. Suatu ketika di usia tertentu Anda merasa mata blur. Ngantuk di gereja. Something is wrong. Tes darah, gula di darah tinggi misalnya. Ya. Ketika gula darah tinggi, the choice is you. Anda mau bangun kesadaran akan kesehatan atau enggak? Kalau Anda enggak mau bangun kesadaran akan kesehatan, you bablas terus, pendek usiamu. Jadi, kenapa sekarang kalau ditawarin, ST pakai gula enggak? Enggak, gitu kan? Enggak, kenapa tuh? Karena Anda sadar, betul. Sadar bahwa gula is dangerous. Orang banyak bilang minum kopi bagus. Yang mana dulu? Kopi 3 in 1 bikin saudara masalah. The best coffee
for your health, untuk Anda punya jantung, black. No sugar, no milk, no nothing, just black coffee. Nggak ada gula, nggak ada apa-apa, cuman itu black. Kenapa saudara? Sekarang tiba-tiba saya minum kopi begitu. Karena saya sadar kesehatan. Amin. Kesadaran itu perlu dibangun sengaja. Sengaja, coba bilang sengaja. Nggak bisa random. Nggak bisa entar inget, entar nggak. Sengaja. Sengaja. Jadi ketika saudara sudah sadar kesehatan, Anda nggak akan terlalu banyak makan karbo. Yang kebetulan Anda kenal saya sekarang, Anda mesti lihat saya tahun 2016. Berat badan saya turun 20 kilo ini. Nomor celana saya turun 5 ini. Kenapa? Karena mulai sadar akan kesehatan. Lalu banyak orang gak pernah sadar masa depan kita sebagai seorang hamba Tuhan yang menentukan mau shut down atau enggak adalah kita. Harus mesti sadar, coba bilang sadar. Sadar gak kalau kekudusan itu penting dalam hidup ini? Orang Yahudi pasang topi di atas ini sebenarnya adalah a symbol, di atas kepala dia ada yang lebih besar. That is God, Yahweh. Tapi ketika itu hanya menjadi simbol tidak dihidupi, akhirnya menjadi tradisi. Saudara, Anda harus sadar waktu Anda masuk ke mall, Anda masuk ke kafe, Anda masuk ke restoran, wherever you go, Anda harus tahu saya anak Tuhan. Saya harus jaga kekudusan. Kalau Anda sadar itu titik awal pertama. Yang ngerem saudara. Kenapa orang bisa bablas berbuat dosa? Karena enggak sadar kekudusan. Kenapa orang bisa bablas makan sembrono? Karena enggak bangun kesadaran akan kesehatan. Bablas dia pasti. Makanya kalau dia bangun kesadaran, dia tahu kapan dia harus ngerem. Dia bilang enough is enough. Kenapa? Karena ada kesadaran. Sadar itu membuat saudara punya remnya. Kesadaran akan Tuhan, akan dosa, akan kekudusan maksud saya. Kesadaran akan kekudusan yang Anda bangun dengan sengaja itu buat saudara ngerem. Untuk melakukan yang tidak kudus itu. Siapa yang membangun? Saudara. Coba bilang sebelah saudara, bangun kesadaran. Saudara jangan bilang Tuhan belum ngomong. Tuhan sudah ngomong di Alkitab. Yang kedua. Bagaimana saudara agar bisa menjadi kudus? Anda harus menjalani nilai kerajaan yang berbeda dari dunia ini. Menurut saudara orang Kristen berbeda gak sih sama dunia ini? Hah? Harusnya atau benernya? Benernya. Karena bahasa orang Indonesia harusnya itu it's like a choice. It's not a choice. Sementara orang semua menyembah patung di Babel, 3 orang anak muda tidak nyembah. Beda sendiri. Jadi kalau Anda orang Kristen tidak bisa didetek perbedaannya, ada yang salah pasti. Sampai orang lihat ini pasti Kristen nih. Karena cara ngomong, reaksinya, pilihannya nggak sama yang lain. Nah di situ tandanya bahwa Anda mulai menjalani prinsip kerajaan Allah, kingdom of God yang berbeda dari dunia ini. Yuk kita baca satu ayat, ini menarik saudara, saya mau coba ajak saudara melihat kalimat-kalimat dari ayat ini. Kisah 2 ayat yang ke-40. Kisah 2 ayat yang ke-40. Dengan banyak perkataan lain lagi, ini ketika Pentakosta terjadi ya. Dengan perkataan lain lagi ia memberi, Petrus bilang, memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati para orang yang hadir di sana. Katanya gini, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Coba bilang, diselamatkan. Coba katakan angkatan yang jahat. Kata diselamatkan
diartikan dalam bahasa aslinya adalah sozo yang berarti terbebas dari kejahatan. Atau bisa dikatakan bahwa diselamatkan artinya Anda harus memisahkan diri. Set apart. Sebenarnya kata kudus, sebenarnya kados adalah Anda set apart. Bagaimana Anda bisa dipisahkan, hidup terpisah kalau Anda tidak menjalani prinsip kerajaan Allah? Amin. Nah, angkatan yang jahat itu bicara soal apa? Yaitu nilai moral yang buruk yang sekarang ini sedang mencemari berbagai generasi. Bukan cuma baby boomers, tapi termasuk Gen Z, Gen Alpha. Kenapa? Karena nilai moral ini sekarang dibombardir sampai orang tua melihat ini jadi hal yang normal. Bahaya loh saudara. Makanya saudara dan saya kalau mau hidup terpisah, bukan memisahkan diri hidup di goa-goa, bukan itu maksudnya. Tapi Anda berjalan dalam dunia ini, but you have a set of rule yang berbeda. Seorang diplomat yang ada saudara di satu negara, dia menjalani yang namanya hukum negara di mana dia diwakili di situ. Betul nggak saudara? Dia kebal hukum. Kenapa? Karena dia bukan hidup berdasarkan hukum di negara dia diutus. Tapi dia berhidup berdasarkan hukum dari negara yang mengutusnya. You are the kingdom of God messenger. Anda diutus oleh kerajaan Allah. Jadi Anda punya values, Anda punya nilai, Anda punya cara hidup. Bukan berasal dari dunia ini. Katakan amin. Coba bilang sebelah saudara, dipisahkan bro. Harus beda. Sehingga orang bisa bilang begini, oh ternyata lu pendeta ya gitu. Ketika saya masih di bank, cerita sedikit mundur ya. Ketika saya menjadi general manager, membawahi cabang, pada waktu itu sebagai general manager, bos saya, presdir saya punya target besar, karena saya di bagian marketing and credit. Jadi bos saya bilang tahun ini Leo targetnya segede ini. Saya bilang Pak nggak salah. Tim belum kuat tapi yuk pasang target segede gitu. Apa nggak salah Pak? Dia bilang lu tenang aja gua bantu lu. Lah lumayan lah kalau presiden mau bantu. Singkat cerita setelah diketok palu bahwa ini targetnya. Dia bilang saya gini, lu ikut gua bantu lu. Ketemuin nasabah kakap. Lu yang terusin, gua kenalin, lu lanjutin. Siap bos. Kapan? Ntar malam. Maksudnya, lu jangan pulang. Ikut gua malam ini. Kemana bos? Lu ikut gua. Pergilah yang buka sampai pagi itu loh. Wah pengalaman juga ya di sini ya. Saya ajak duduk. Saya nggak bilang tempatnya. Pokoknya di daerah di sini pusat. Lalu kemudian dia bilang minum. Saya pesannya jus. Dia bilang gini, lu GM gua pesannya jus. Yang bener dong. Paling tidak lu mesti XO konyek gitu loh. Saya nggak bisa minum Pak. Saya bisa pusing kepala saya dan saya bisa gatel-gatel nih badan saya. Alergi, emang betul saya nggak bisa. Ya udah deh. Makin malam saya bilang makin gak bener nih. Saya bilang sama bos saya, I go home. Saya bilang kenapa lu? Saya bukan orang malam, saya orang pagi. Ah lu alasan aja lu. Pala gue pusing saya bilang gitu. Dia udah saya dikasih pulang sih. Gak lama kemudian dia panggil saya. Gue mau bantu lu nih ya. Lu bilang lu bukan orang malam. Berarti lu orang pagi dong. Iya. Jam 5 lu ketemu gua. Pagi.
Ngapain bos? Di green, di clubhouse. Kita golf. I train you how to play golf. Saudara mau tahu, jam 5 pagi itu adalah waktu saya berdoa. Waktu saya merenungkan firman Tuhan sebelum saya ke kantor. Kenapa? Karena saya pulang kantor biasanya malam. Karena urusan kantor terus kerjanya di Sudirman. Pulang udah malam, udah capek, saya nggak mungkin doa kalau malam. Kalau doa, saya doa malam, aminnya besok pagi tau. Karena udah nggak tahu semalam gue udah amin apa belum, udah ketiduran soalnya. Jadi pagi itu waktu saya doa, jam 5. Kalau saya punya doa diambil lagi, selesai gue nih. Saya cari berbagai macam alasan. Bos, stick golf tuh mahal. Bos saya bilang, lu alasan aja lu, gue beliin lu. Terus saya bilang lagi, bos tapi kalau main kan di clubhouse bayarnya mahal. Bank bayarin. Mau alasan apa lagi? There is no point of return. Udah gak ada lagi balik, udah gak ada lagi alasan. Saya cuma bilang gini, bos, I'm sorry. 5 o'clock is my time to pray to my God. Bos saya bilang gini, lu pendeta ya? Terus dia marah. Dia bilang gini, gua mau bantu lu tahu gak? Lu pikir Tuhan lu bisa bantu lu? Ya udah terserah lu. Gua mau lihat Tuhan lu bisa bantu lu enggak? That is the challenge. Yang sering kali orang takut menghadapi itu. Pulang saya bilang istri saya seorang pendoa. Saya bilang I have a challenge from my boss. Challenge-nya apa? Gini, kita doa. Singkat cerita saya bikin singkat cerita aja. Dalam bulan ke-9 di tahun itu, 9 atau ke-10, target 1 tahun saya capai. From where? I don't know. God open the doors. Tuhan hargai keputusanmu. Apakah Anda berani melakukan nilai kerajaan Allah yang berbeda atau enggak? Amin. Yang ketiga, Anda harus belajar untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma dibaca, bukan cuma didengar, bukan cuma asik, bukan shout haleluya, preach it pastor. Bukan. Tapi bagaimana Anda merenungkan? Kenapa merenungkan? Merenungkan artinya Anda bacanya pelan-pelan. Anda gak mungkin bisa merenungkan firman Tuhan dalam ketergesa-gesaanmu. Cannot. Anda harus punya waktu. Makanya kenapa waktu saya kalau doa di pagi waktu saya masih kerja itu agak panjang. Karena saya harus merenung. Merenung itu artinya saya baca, saya mesti ngerti kedalaman artinya. Dan I put myself dalam cerita itu, kalau saya jadi dia gimana. Itu perenungan. Perenungan itu artinya apa? Membuat pikiranmu dipengaruhi oleh firman. Pikiranmu itu diperhadapkan oleh firman. Pikiranmu bisa A, firman bisa bilang B. Di challenge, Anda mau pilih A atau mau pilih B. Kalau Anda mau pilih B sesuai firman, maka you have a renewing of your mind. Anda akan mulai dibaharui pikiranmu. Jadi baca Alkitab bukan cuma baca. Yang repot orang Kristen gak suka baca Alkitab. Boro-boro direnungkan. Anda perlu belajar. Dan itulah sebabnya kenapa punya waktu. Coba bilang jangan tergesa-gesa. Haleluya. Karena ketika Anda merenungkan, pikiranmu diterangi oleh firman, di challenge yang salah yang mana. Dan Anda harus berani mengubahnya sesuai firman. Nah ketika diubah di pikiranmu, maka di sini akan mempengaruhi seluruh tindakanmu dan pilihanmu. Clear? Renungkan firman. Keempat yang terakhir, saya akan berhenti pada poin yang keempat. Menetapkan hatimu untuk hidup kudus. Ketetapan hati itu penting. Mau ke gereja apa enggak ke gereja, pilihan kita kok. Ketetapan hati kita. Kemana condongnya hati kita, kita yang putusin. Kalau kita condongnya ke dunia ini, ya jelas kita enggak mungkin tertarik sama hal-hal rohani. Karena that's my decision. Itu hatimu sudah decide mau ke sana. Itu sebabnya kenapa waktu Tuhan berkata kepada Yunus, engkau harus pergi ke Niniwe, dia set hatinya untuk tidak.
Walaupun dia dengar, ingat loh, Yunus tuh nabi. Seorang nabi yang mendengar suara Tuhan secara akurat, betul itu suara Tuhan, betul dia dengar harus ke Niniwe. Tapi hatinya setnya lain. Enggak peduli Anda sebagai hamba Tuhan, enggak peduli Anda dengar firman Tuhan, enggak peduli Anda dengar profetik yang tajam kayak apapun. What is your heart? Setnya kemana? Itu menentukan. Tapi Yunus men-set hatinya not ke Niniwe, tapi pergi ke tempat yang lain. Ke Tarsus, betul enggak? Dan yang menarik waktu dia mau pergi ke Tarsus, saudara pikir Tuhan menghalangi? Enggak, tiketnya tersedia. Saudara jangan pikir enggak ada tiket, ada tiketnya, tersedia. Bahkan dia adalah orang yang paling tenang waktu perahu lagi goncang. Dia tidur di bawah, dia paling tenang. Kalau Anda bilang orang yang tenang itu tandanya ada damai dari Tuhan, belum tentu. Siapa bilang? Emangnya apa? Apakah dia berjalan dalam kehendak Tuhan? Tidak. Karena set hatinya untuk itu. Jadi hari-hari ini hati saudara condongnya kemana itu menentukan loh. Karena nanti Anda baca Alkitab juga bisa beda loh. Karena punya kecondongan hatinya ke sana. Loh kalau hati saya serakah ya. Contoh nih kalau saya punya hati condongnya ke serakahan. Setiap ayat itu saya bisa jadikan ayat untuk pakai itu untuk memanfaatkan kepentingan saya, betul nggak? Hatimu kemana? You answer yourself. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita ucapkan. Waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas gunung, Petrus bilang apa? Kita bikin tenda ya, satu buat Tuhan, satu buat Musa, satu buat Elia gitu ya. Ada ayat yang kalau Anda baca serius, di situ dijelasin. Petrus tidak tahu apa yang dia lakukan. Seringkali kita ngomong sama apa yang di hati tidak sama. Yang tahu hati ini siapa? Tuhan. Makanya ada lagu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sihimu Yesus. Cek hati. Ibadah itu adalah seperti itu. Kita tidak bisa hanya melihat eksternal, bukan cuma tindakan semata. Kejarlah kekudusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, di depan ada buku yang saya bawa. Di sini kebetulan dikasih contoh nih. Jadi saya akan kasih contoh yang satu ini nih. Ini saya nulis buku udah 20 lebih ya. Dulu saya tulis buku hampir setiap tahun 1 atau 2 buku. Tapi nggak lama belakangan terakhir apalagi sebelum COVID karena sibuk saya jarang nulis. Nah waktu COVID di Maret 2020 masih ingat ya. Itu kita nggak kemana-mana. Saya di rumah, jemaat di rumah, begitu ya, masih ingat ya? Ah iya, COVID ini kena ini, yang udah putih lah. Bukan cuma rambut yang putih ya. Nah saudara, saya pas membaca kitab Injil Yohanes. Dan Injil Yohanes adalah sebuah Injil yang berbeda dari Injil yang lain. Karena Injil Yohanes menceritakan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Nah waktu saya baca Yohanes 1 ayat 1, Tuhan singkapkan. Besok Yohanes 1 ayat 2, Tuhan singkapkan. Setiap ayat ada artinya yang Tuhan singkapkan dalam keseharian. Bukan teologis ya, tapi keseharian. Lalu saya bagi ke jemaat. Jemaat saya terima, dia bilang gini, Pastor saya bikin grup WA ya. Yang mau terima Pastor punya renungan tiap hari. Ya dibikinlah grup WA. Singkat cerita, saya bagikan tiap hari ayat per ayat. Sampai beberapa pasal jemaat saya bilang gini, Pastor kita diberkati. Kenapa Pastor gak bikin buku ya? Saya pikir iya juga ya, saya gak kepikiran. Maka akhirnya setelah semua selesai sampai 21 pasal, saya bikin buku. Saudara, buku kalau 21 pasal ayat per ayat, tebelnya kayak apa? Jadi saya bagi 7 volume. 1 volume 3 pasal. Kalau tidak salah sekarang dibawa sampai volume 4. Nanti bulan depan akan volume 5. Saudara, ini yang ada nih volume 1 sampai volume 3 di tangan saya sekarang ini. Jadi Anda bisa baca untuk Anda punya renungan harian tiap hari, hari per hari. Atau Anda bisa pakai Anda punya pelayanan di Komsel Anda kalau nggak ada bahannya. Dan ada beberapa buku saya lagi, salah satunya Keluarga ya Bahagia di Tengah Perubahan Zaman. Ya, ada satu buku saya nggak tahu dibawa apa enggak, judulnya Manusia Terkini. Nah Manusia Terkini itu juga bagus, kenapa?
Saya waktu baca suatu ayat yang menarik. Anda pernah tahu nggak waktu Yesus lulus di tanah? Ada yang tahu tulisannya apa? Suatu hari God revealed it to me. Saya nggak bilang itu yang paling benar, tidak. Tapi God revealed it to me. What does it mean? Saya tulis di buku saya, Manusia Terkini. You can read it, supaya engkau bisa tahu. Kira-kira apa yang saya tulis, saya dapatkan itu, saya berharap itu bisa bermanfaat buat saudara. Oh itu dia bukunya, thank you Pak. Dibawa juga bukunya. Rupanya Manusia Terkini. Saudara, Anda perlu baca ini supaya saudara menjadi terus updated dengan Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.